Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktika Proses Bisnis. Baik, teman-teman, di topik keempat ini kita akan mempelajari modul controlling atau yang lebih dikenal dengan istilah CO pada bagian cost center accounting pada mata kuliah Praktika Proses Bisnis bersama saya Agus Maulana di program studi S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Sebelum kita memasuki praktikum penggunaan modul CO menggunakan software SAP System, kita akan terlebih dahulu mempelajari dasar-dasar terkait dengan modul CO atau controlling, yang itu untuk bagian cost center accounting. Di bagian pertama kita akan berkenalan dulu dengan modul CO, kemudian kita akan pelajari di bagian kedua apa saja fungsi-fungsi yang bisa digunakan dari modul CO ini. Yang ketiga, kita akan mempelajari proses atau flow, alur dari praktikum yang nanti akan kita laksanakan. Yang terakhir, kita akan melaksanakan proses praktikumnya, penggunaan modul CO di perusahaan Global Bike Company. Kita masuk ke bagian yang pertama, pengenalan modul CO atau controlling. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa CO ini istilah lainnya adalah managerial accounting atau akuntansi manajemen. Ya, di mana akuntansi manajemen di dalam akuntansi adalah tujuannya adalah untuk mengumpulkan data-data transaksi yang ditujukan untuk menghasilkan laporan dan tujuannya adalah untuk pembuatan keputusan di dalam internal perusahaan. Artinya adalah kata kuncinya kalau managerial accounting itu berkaitan dengan decision making. Ya, jadi laporan yang dihasilkan dari akuntansi manajemen itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan memberikan atau menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi perusahaan. Ya, seperti yang kita pernah bahas di modul sebelumnya, yaitu di Financial Accounting atau di FI. Di FI itu penekanannya laporan yang dihasilkan itu adalah untuk pihak eksternal, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di masing-masing negara. Sedangkan managerial accounting di sini tujuannya lebih kepada untuk membuat laporan untuk pengambilan keputusan. Ya, seperti tadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi perusahaan sehingga bisa lebih menghasilkan laba yang maksimum. Oke. Apa saja fungsi-fungsi yang ada di dalam modul CO? Di antaranya adalah di dalam SAP S/4HANA modul CO ini berisi beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk membuat cost element accounting, ya. Jadi untuk membuat elemen-elemen biaya yang terjadi di dalam suatu proses produksi. Kemudian juga ada fungsi untuk membuat cost center accounting. Artinya adalah dengan SAP ini kita bisa membuat cost center accounting, yaitu cabang-cabang atau unit-unit bisnis yang mengeluarkan biaya. Ya, sehingga kita bisa melihat nanti ketika cost center accounting ini diaktifkan atau digunakan di dalam perusahaan, maka kita bisa melihat seberapa efisien dan seberapa efektif setiap unit bisnis itu berproduksi. Kemudian ada internal order, dan di sini juga sudah dilengkapi di SAP ini adanya fungsi activity based costing. Untuk perusahaan yang sudah menerapkan activity based costing sudah bisa menggunakan SAP. Kemudian ada juga fungsi untuk product costing controlling, profitability analysis, ya. Bagaimana kita melihat atau menganalisis profitabilitas sebuah usaha, unit bisnis maupun induk usahanya, dan ada profit center accounting. Kalau cost center tadi sebagai menghitung biaya yang terjadi di unit tertentu. Kalau profit itu untuk menghitung seberapa laba yang dihasilkan, seberapa profit yang dihasilkan dari setiap unit. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam modul CO. Di bagian ketiga, kita akan membahas bagaimana alur dan tujuan dari modul praktikum CO yang nanti akan kita pelajari. Ya. Tujuan dari modul ini secara umum adalah agar kita dengan mempelajari modul ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana pengorganisasian dan bagaimana master data yang ada di dalam modul
controlling ini. Ya, adapun skenario-nya nanti teman-teman akan berperan sebagai cost accountant, ya, akuntan biaya dan chief accountant, ya, atau kepala akuntan di sebuah perusahaan untuk melaksanakan eh, proses standar dari controlling ini atau CO ini. Ini adalah teman-teman bisa lihat untuk step-stepnya, ya. Kita mulai dengan create cost center, membuat sebuah cost center di sebuah unit bisnis, kemudian create statistical figure, create secondary element, dan lain sebagainya. Sampai di sini di akhirnya nanti kita akan melihat kalkulasi dari harga yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi di sini lebih kepada rancangan bagaimana kita membuat sebuah sistem perhitungan biaya dari sebuah unit bisnis. Oke. Seperti yang tadi dijelaskan, di sini lebih dijelaskan kembali terkait dengan tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya. Baik, itu untuk dasar-dasar pengenalan untuk modul controlling. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam praktikumnya. Ini adalah modul untuk Cost Center Accounting Controlling atau disingkat dengan COCCA. Sesuai dengan tujuannya tadi, ya. Di sini Anda akan berperan sebagai cost accountant dan chief accountant, ya, untuk melakukan proses controlling di sebuah perusahaan. Secara umum kita akan melakukan 14 step praktikum, ya, dari mulai pembuatan cost center accounting sampai dengan menampilkan kalkulasi harga yang sudah dirancang sebelumnya. Kita masuk ke step 1. Ya, step 1 ini kita akan mencoba membuat cost center. Ya. Kita akan masuk ke SAP-nya. Kita akan menggunakan di bagian controlling. Baik, di step yang pertama ini kita akan membuat 3 cost center. Ya. Cost center untuk cafeteria, maintenance, dan assembly departemen. Jadi untuk departemen cafeteria, maintenance, dan departemen, ya. Apa itu cost center? Jadi cost center itu adalah sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah unit bisnis di dalam suatu controlling area, ya, yang dimana dia menghasilkan biaya. Artinya dia mengeluarkan beban, artinya dia mengeluarkan biaya untuk melakukan operasional perusahaan, berproduksi, menjual barang, dan lain sebagainya. Ya, cost center itu bisa didasarkan pada beberapa hal, ya, bisa berdasarkan fungsinya, yang misalkan bagian pemasaran, bagian penjualan, atau bisa juga berdasarkan departemennya, departemen produksi, misalkan departemen perancangan, departemen perakitan, departemen eh, apa pengepakan, dan lain sebagainya. Bisa juga berdasarkan geografinya. Cost center itu misalkan cost center di Jawa Barat, cost center di Jakarta, cost center di Bali, cost center di Padang, dan lain sebagainya. Jadi cost center itu bisa didasarkan pada beberapa hal, berdasarkan fungsi, berdasarkan spesifik settlement-nya, berdasarkan geografi, atau berdasarkan responsibility-nya, tanggung jawabnya, ya. Itu. Nah, untuk membuat cost center, kita akan langsung menggunakan shortcut, ya, shortcut. Di sini shortcut-nya adalah KS01. Kalau sebelum-sebelumnya, di modul sebelumnya kita menggunakan menu-menu yang ada di sini, ya, secara langsung di sini kita urutkan menu-menunya, misalkan dari accounting, kemudian controlling, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang akan mencoba menggunakan transactional ID, ya. Artinya ini adalah menggunakan transactional code. Transactional code itu adalah semacam shortcut untuk masuk ke menu tertentu, ya. Shortcut untuk membuat cost center adalah KS01. Ya, biasanya transactional code ini dihafal oleh kita untuk bisa langsung masuk ke menu tertentu, ya, sehingga kita biasanya menghafal transaction code ini. Silakan teman-teman masukkan KS01 ini di bagian atas
di field bagian atas sebelah kiri ya di sini, langsung saja KS01, kemudian enter untuk masuk ke menu pembuatan cost center. Nah, selanjutnya jika sistem menyarankan Anda untuk menginput controlling area, maka masukkan NA00. Controlling area-nya adalah NA00. Okay. On the following screen, enter CA, strip CA, kemudian user ID, as cost center number. Jadi masukkan cost center number-nya adalah CA, strip CA, CC, strip CA. Kemudian user ID. Saya menggunakan user ID 028. Silakan Anda menggunakan user ID Anda sendiri, 3 digit user ID-nya. Jangan lupa menggunakan user ID sendiri. Ini adalah number atau nomor dari cost center-nya, CCCA 028. Kemudian the cost center should be valid from 1 Januari of the current fiscal year. Ya. Valid from 1 Januari tahun berjalan ya, berarti 1 Januari fiscal year-nya 2022. Kemudian silakan tekan enter. Nah, kode CCCA user ID ini adalah untuk nomor cost center untuk kafetaria. Ya, oleh karena itu nanti kita isikan nama dari cost center-nya adalah kafetaria, kemudian user ID. Ya, namanya di sini adalah kafetaria, user ID. Kemudian cafeteria for the description. Description-nya cafeteria. Also enter your name for the person responsible. Ya. Person responsible-nya kita masukkan nama kita sendiri. Kemudian select cost center kategori service. Cost center-nya adalah H. Kategorinya adalah H. Kita coba lihat H itu apa ya. Oke, H service cost center ya. Berarti bagian jasa kalau service ya. Kemudian masukkan internal service. Internal service-nya N1200. Hierarki areanya internal service-nya adalah internal service atau NI N1200. Internal service untuk hierarki areanya. Kemudian in addition, choose business area-nya bikes via the help ya. Bisnis areanya adalah bikes. Kita pilih bikes. Kemudian untuk currency-nya adalah USD. Ya, setelah dimasukkan USD-nya, kita perhatikan, kita samakan dengan contoh yang ada di bawah ini. Oke, di sini mungkin yang berbeda di person responsible-nya ya. Kita gunakan nama saja. Tidak perlu menggunakan user ID, ya. Kita gunakan nama lengkap kita. Ya. Nah, kalau sudah, klik save. Nah, di sini ada notifikasi bahwa Profit Center Accounting active but not Profit Center specified. Nah, jadi ketika kita membuat cost center accounting secara otomatis Profit Center-nya juga akan aktif ya, seperti itu. Kalau sudah, kita enter saja. Ya, di-confirm dengan enter. Nah, yang tadi kita buat adalah cost center untuk bagian kafetaria. Ya, cost center kafetaria. Jadi kafetaria dia punya aktivitas, punya biaya yang dia keluarkan, itu akan tercantum, akan diklasifikasikan di dalam CCCA 028. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengulangi
tahapan-tahapan yang tadi untuk membuat cost center cafeteria, tapi sekarang cost center yang baru, yaitu cost center maintenance. Ya, kodenya CCMA user ID dan lain sebagainya, dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tadi sesuai dengan cara pembuatan cost center di bagian cafeteria. Ya. Di sini kita bisa menggunakan yang menu yang sama ya, Create Cost Center atau KS01. Bisa kita kembali lagi, kemudian kita klik KS01. Nah, otomatis nanti sebetulnya akan masuk ke menu yang tadi ya, pembuatan cost center. Kita masukkan berarti sekarang kodenya adalah CCMA. CCMA. Kalau tadi CCCA, sekarang CCMA user ID. Kemudian valid from-nya sama. Ini kita enter. Untuk namanya kita masukkan maintenance user ID. Kemudian description-nya kita masukkan production maintenance department. Person responsible-nya nama kita sendiri kita masukkan. Untuk cost center kategorinya adalah H, sudah otomatis. Hierarki areanya adalah N4300. N4300 ini adalah plant maintenance. Ya. Maintenance atau pemeliharaan gedung atau pemeliharaan sebuah plant ya. Sebuah bagian gedung produksi. Kemudian bisnis areanya adalah bikes ya, BI00. Kemudian currency-nya USD. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita save. Kalau muncul profit center seperti ini, kita enter. Sampai muncul notifikasi di sebelah kiri bawahnya, cost center has been created, berarti sudah berhasil. Kemudian kita ulangi lagi tahapan yang tadi untuk membuat cost center yang baru juga, namanya adalah cost center assembly atau cost center perakitan. Ya, berarti ini untuk cost center departemen perakitan. Kodenya adalah CCAS, kemudian user ID, user ID, valid from-nya sama. Kalau sudah kita enter, untuk namanya kita isikan assembly user ID. Description-nya kita isikan production assembly department. Person responsible-nya nama. Kemudian cost center-nya adalah kategorinya adalah F, yang ini berbeda ya, F. Kemudian hierarki areanya N4200. Jadi cost center ini ada hierarkinya. Ya, ini masuk ke hierarki N4200. N4200 ini masuk ke dalam klasifikasi bagian produksi ya, biaya produksi. Nah, kemudian currency-nya adalah bisnis areanya BI00, currency-nya USD. Areanya BI00, currency-nya USD. Kalau sudah kita save, ada muncul profit center, kita enter sampai dengan muncul tanda cost center-nya berhasil dibuat. Itu adalah step pertama untuk membuat cost center. Kita lanjutkan untuk step kedua, yaitu create statistical key figure. Ya, kita akan membuat statistical key figure untuk cost center yang tadi kita buat. Ya. Karena biaya di sini disebutkan bahwa because the cafeteria cost will be allocated to 3 cost center. Jadi biaya yang ada di cafeteria itu akan dialokasikan ke 3 cost center. Ya, cost center bagian maintenance, bagian assembly, dan bagian cafeteria itu sendiri. Okay. The number of employee is the cost center is
The number of employees in the cost center is the allocation base for cost assessment. Jadi, base-nya atau dasar untuk pengenaan alokasi biaya untuk cost center ini adalah jumlah dari karyawan yang ada di setiap cost center. Ya. To allocate cost in CO, you will have to create a statistical key figure. Jadi, sebelum kita mengalokasikan biaya ke departemen maintenance, ke departemen assembly, kemudian ke kafetaria, ke departemen kafetarianya, itu kita harus membuat dulu statistical key figure untuk bisa mengalokasikan biayanya. Untuk membuat statistical key figure, silahkan ikuti menu berikut ini. Mulai dari accounting, controlling, kemudian cost center accounting. Kemudian master data, statistical key figure. Individual processing grid. Kita masukkan EMP, kemudian user ID sebagai statistical figure number-nya. Ya, statistical figure number-nya adalah EMP, kemudian user ID. Setelah dimasukkan EMP user ID, kemudian enter. Oke, di bagian ini, create statistical key figure master data, kita masukkan namanya adalah number of employee. Statistical figure unitnya adalah PRS ya. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa measurement ya. Nah, yang kita gunakan adalah PRS. PRS itu adalah singkatan dari number of person. Istilah dari number of person. Coba cari ke bawah. Ya, untuk memastikan bahwa PRS ini adalah number of person. Ya, sama ya. PRS ini adalah measurement unitnya adalah number of person. Ya. Jadi basis alokasi biayanya berdasarkan berapa banyak orang yang ada atau pekerja yang ada di dalam unit bisnis itu atau cost center tersebut. Kemudian make sure the category PIXPAL is selected. PIXPAL-nya is selected. Jadi key figure kategorinya adalah PIXPAL. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, data was saved berarti sudah berhasil. Kita lanjutkan ke step yang ketiga. Step yang ketiga adalah kita membuat create secondary cost element. Oke. Baik, di sini penjelasannya. Internal cost flow are allocated in S/4HANA using secondary cost element. Jadi, arus biaya internal yang dialokasikan menggunakan SAP S/4HANA ini adalah menggunakan secondary cost element, elemen biaya secondary, ya, kedua, bukan yang primer. Ya. In contrast to primary cost elements, secondary cost element do not have any corresponding GL expense. Ya. Kalau primary cost element dia pasti punya GL expense. Misalkan biaya depresiasi gedung, itu pasti ada GL expense. Karena itu masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, sedangkan yang ada di dalam modul CO ini, dia adalah secondary cost element. Artinya dia tidak mempunyai GL account. Ya, dia tidak mempunyai GL account. Tidak terkorelasi ke dalam GL account tertentu. Ya, jadi tidak masuk ke dalam chart of account. But instead are used to allocate cost within COO responsibility center. Nah, tetapi perhitungan-perhitungan yang ada di sini di CO ini adalah dimaksudkan untuk mengalokasikan biaya dalam CO-nya sendiri.
to responsibility center, kepada unit bisnis yang bertanggung jawab atas biaya tersebut. Nah, di sini catatannya, because of performance issue, SAP S/4HANA stores cost element together with GL account, but they are not GL account. Following the path to create secondary cost will take your to edit GL account centralized. Ya. Nah, jadi di sini kita akan untuk mengalokasikan cost-nya, kita akan membuat GL account-nya kita akan edit ya, menggunakan centralized screen. Oke, untuk membuat secondary cost elemennya, silahkan Anda ikuti menu-menu berikut ini, mulai dari accounting, controlling, cost center accounting yang tadi ya. Kemudian master data, cost element. Individual processing, edit cost element. Baik, kita lanjutkan. Di bagian edit GL account centrally, kita masukkan GL account-nya adalah 8.000, kemudian user ID. 8.000, kemudian user ID. 8.000 user ID. User ID saya adalah 028. Kemudian company code-nya adalah US00. Kemudian now klik create ya. Kita klik yang create. Baik. In the pull down menu GL account type and account group, choose secondary cost. Kita pilih secondary cost. Untuk GL account type dan account group ya. GL account type dan account groupnya kita pilih secondary cost. Kemudian type in the name plan assessment CCCA for source tag-nya ya. Jadi source tag-nya adalah plan assessment CCCA user ID. Kemudian user ID. Kemudian untuk GL long text-nya atau deskripsi panjangnya adalah plan assessment CCCA user ID. Ini nama panjangnya, nama panjang untuk secondary cost-nya. On the tab control data in the sub area account setting in controlling area, ya, control data. Kemudian in the sub area account setting, ya, ini account setting. Assign it to cost element CALM. Baik, di bagian control data, kita masuk ke bagian account setting in controlling area NA00 GBI North America. Nah, CLM kategorinya kita isikan adalah assessment atau nomor 42. Ya, ini nomor 42 atau assessment. Cost element kategorinya adalah 42. Kemudian compare your screen to the one shown below, sama ya, assessment. Choose tab create bank interest. Kita masuk bank interest, create bank interest. Kemudian enter in the field status group secondary cost. Field status groupnya adalah secondary cost atau JSEX ya, secondary cost atau JSEX. Kemudian simpan. Sudah selesai untuk membuat cost elemen untuk Cafetaria. Ya, kita tunggu sampai muncul notifikasi bahwa pembuatan cost elemennya berhasil. Oke, data save berarti sudah berhasil. Coba lihat controlling datanya sudah, description-nya sudah selesai, sudah sama, ya. Baik, kita masuk selanjutnya adalah ke bagian pembuatan secondary cost element untuk
cost center maintenance ya. Kalau tadi adalah cost center cafeteria, sekarang adalah cost center maintenance. Untuk GL account-nya adalah 8.100, kemudian user ID 8.100, kemudian user ID, sudah betul ya, 8.100, 028 adalah user ID saya. Kemudian kita seperti tadi, create ya. Klik create. Oke. Account grupnya kita account tip dan account grupnya kita isikan secondary cost. Untuk GL short text dan long text-nya adalah sama. Allocation, CC, MA, user ID. Kemudian CLM kategorinya 43. Ya, cost elemen kategorinya adalah 43. Ada di bagian kontrol data ya. Bagian kontrol data, kemudian pilih yang account settingnya. Cost elemen kategorinya adalah 43. 43 ini mewakili cost elemen untuk internal activity allocation. Kemudian selanjutnya adalah field status grupnya. Bagian create bank interest. Masuk ke field status grupnya kita masukkan get sex atau ini adalah secondary cost. Untuk penanda secondary cost. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian yang terakhir adalah kita pembuatan untuk secondary cost element untuk yang assembly ya. Oke, ini sudah berhasil tersimpan. Untuk yang assembly, GL account-nya adalah 8.200.028 adalah user ID saya. Kemudian selanjutnya sama, kita pilih create. Untuk description-nya, GL account tip dan account grupnya adalah secondary cost, sama. Untuk source text-nya adalah allocation CCAS user ID. Kemudian cost elemen kategorinya di bagian kontrol data. Kita masuk ke bagian kontrol data, kemudian kita isi cost elemen kategorinya adalah 43. Kemudian field group statusnya juga sama, kita masukkan secondary cost element. Ya, biasa kita simpan. Oke, itu adalah cara pembuatan cost secondary cost element. Ya, untuk membuat cost elemen sekunder untuk mengalokasikan biaya. Pastikan sudah save, sudah tersimpan, kita exit. Kita lanjut ke step selanjutnya adalah create activity tips. Baik, di bagian keempat ini kita akan membuat create activity tips. Activity tips itu di sini disebutkan activity tips adalah tools atau alat yang ada di dalam controlling area yang mengklasifikasikan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah cost center. Ya, aktivitas itu adalah mencerminkan sebuah klasifikasi aktivitas yang dilakukan oleh satu cost center. Misalkan cost center cafeteria, dia melakukan aktivitasnya apa? Nah, kita membuat aktivitasnya di sini agar nanti biayanya bisa dialokasikan ke dalam cost center tersebut. Sebagai unit of measure, they are used to allocate internal activities. Ya, jadi untuk mengalokasikan biaya yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Maka aktivitasnya harus kita buat dulu. Oke, untuk membuat sebuah aktivitas, silahkan ikuti menu berikut ini, mulai dari accounting, controlling, cost center accounting, kemudian master data.
Kemudian kita masuk ke activity tips, individual processing, kemudian create. Activity tip, individual processing, kemudian create. Oke, untuk membuat sebuah activity, kita masukkan activity tipsnya adalah M, kemudian user ID. Controlling area-nya di sini diminta kita masukkan NA00 ya, kalau memang diminta. North America. Kemudian activity tipsnya adalah kita masukkan M, kemudian user ID. M, user ID. Jadi saya 028. Kemudian valid prompt-nya adalah 1 Januari. Clear. Kemudian enter. Ya, di sini yang harus diisi di create activity tips basic screen ya. Kita harus mengisi as the name-nya adalah maintenance hours, kemudian user ID. Titik hours, kemudian user ID as the name, kemudian activity unit hour-nya adalah H atau hour. Activity unit adalah hour atau jam ya, pengenaannya adalah jam. Nah, ini hours. Kemudian activity tips should be valid for all cost center kategori. All cost center kategori yang ini ya. Oke, berarti kita tandai bintang ya. Kalau untuk all cost center kategori kita tandai bintang. Kemudian gunakan F4 untuk memilih activity tip kategori. Activity tip kategorinya kita pilih F4. Kemudian manual entry, manual allocation. Kita pilih manual entry, manual allocation. Berarti di sini activity kategorinya dilakukan dengan hitungannya adalah dengan manual entry dan manual allocation. Kemudian assign itu allocation cost element you just create, yaitu 8100 user ID. Nah, kita assign alokasi biayanya ke cost element yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nomor cost elemennya adalah 8100 kemudian user ID. 8100 user ID. Kita samakan dengan sini ya. Yang harus diisi adalah ini mains hour, kemudian activity unit, kategorinya, kemudian activity tipsnya 1, allocation cost elemennya adalah 8100 user ID. Kalau sudah kita save. Itu adalah untuk yang tadi maintenance ya. Nah, sekarang kita buat untuk activity tips yang assembly. Ya. Sama seperti tadi, di bagian ini kita masuk ke activity tipsnya adalah A user ID. Berarti A028. Valid prompt-nya sama, enter. Untuk namanya adalah assembly hours, kemudian spasi user ID. Kemudian activity unitnya sama, H. Kategorinya adalah all kategori, all cost center, all kategori, bintang. Activity tip kategorinya adalah 1. Allocation cost elemennya adalah 8200 user ID. Ini adalah cost elemen yang sudah kita buat sebelumnya. 8200 028.
Kemudian kita simpan. Oke, itu adalah cara pembuatan dari tipe aktivitas. Di aktivitas ini adalah landasan yang nanti akan menjadi pengalokasian biaya ke cost elemen. Kita akan masuk ke step 5, yaitu create cost center group. Oke, di bagian pembuatan cost center group ini, ya, cost center group yang dimaksud di sini adalah cost center untuk grup yang tadi kita sudah buat cost centernya. Ya. Cost center, cost group, center group, assess the cafeteria cost, ya, untuk menilai atau untuk menghitung biaya yang ada di cafeteria, ya, biaya yang terjadi di cafeteria. Receiver of the cafeteria cost are the cafeteria and the maintenance and the assembly cost. Jadi penerima biaya dari cafeteria cost itu adalah cafeteria itu sendiri, bagian maintenance, dan bagian assembly. Cost center can be grouped together to form cost center group. Ya, jadi cost center itu bisa dibuat grup-grup. You can use this group to form cost center hierarchy. Jadi kita bisa membuat grup cost center ini, untuk membuat hierarki cost center that summarize the area for decision making. Jadi ini dibuat untuk bisa membuat keputusan dari para pemangku kepentingan untuk menghasilkan keputusan yang bisa memaksimalkan laba. Summarize the area for decision making, responsibility, controlling according to the company specific needs, ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk membuat cost center group, silakan ikuti menu berikut ini, mulai dari accounting, controlling, cost center accounting, kemudian master data, cost center group, kemudian create. Oke, the group shall be named group, kemudian user ID. Jadi nama grupnya adalah group user ID. Kemudian enter. Name the displayed hierarchy cafeteria cross and click cost center. Ya. Name the display hierarchy cafeteria cost receiver. Kemudian klik cost center. In the left hand column, enter cost center CCCA user ID. And CCAS user ID. Ya, di kolom sebelah kiri isikan CCCA, CCMA, dan CCAS. CCMA dan CCAS. 3 cost center yang tadi sudah kita buat sebelumnya. CCCA 028, CCMA 028, dan CCAS 028. The name of the cost center should then be displayed. Ya, kita enter untuk mengkonfirmasi. Nah, harusnya nanti dari yang tadinya merah menjadi hijau, ya. Karena ini sudah sesuai dengan penamaan cost center yang tadi sudah kita buat sebelumnya. If you see no valid master record, it means you have misspelled or failed to enter the one of the cost center. Select the involved cost center, click select and remove, enter the correct cost center and press enter. Ya. Oke. Di sini ternyata bisa kita hapus, ya. Yang tidak kita gunakan bisa kita hapus. Caranya adalah klik yang di bagian kosong ini, kemudian kita select, kemudian remove, sampai muncul hanya 3 ini. Ya, hanya 3 kategori ini yang kita pilih. Kalau sudah, kita simpan. Ini adalah cost group-nya. Cost group untuk cafeteria cost receiver, itu cafeteria itu sendiri.
product maintenance, dan assembly department. Kita melanjut ke step ke-6, yaitu plan the number of employee. Baik, di bagian ini kita akan menghitung atau mencantumkan atau men-setting jumlah dari karyawan yang bekerja di setiap organisasi, unit organisasi yang terkait dengan cost center yang sudah dibuat. Karena kita tadi membuat 3 cost center, yaitu cafeteria, maintenance, dan assembly, maka kita akan coba hitung, rencanakan berapa jumlah karyawan di masing-masing cost center tersebut. Oke, untuk menentukannya, jumlah karyawannya, kita masuk ke bagian ini, accounting, controlling, cost center accounting, kemudian planning. Kemudian change. Statistical figure, kemudian change. Oke, kita pilih untuk versionnya adalah plan actual version. Kita bisa menggunakan F4. Kemudian pilih yang plan actual version. Kemudian periodnya 1 to 12 in the current fiscal year. 1 sampai dengan 12 tahun 2022. Fiscal year-nya tahun ini. Kemudian enter cost center CCAS. Kemudian user ID, cost centernya. Yang pertama adalah yang assembly, kemudian key figure-nya adalah EMP user ID. Oke, ini harus diisi ya, version, periodnya from 1 to 12 fiscal year 2022. Cost center-nya adalah CCAS assembly. Kemudian statistical figure-nya adalah EMP user ID. Pastikan katanya kolom yang lain dikosongkan ya. Kalau sudah, klik form base at the bottom of the screen. Form base ya, kita pilih yang form base. Oke, teman-teman pastikan yang sebelum nanti di overview ya, pastikan yang or grupnya ini kosong ya. Or grupnya ini kita kosongkan. Jadi yang diisi hanya yang ada di sini saja. Version, from period, to period, fiscal year, cost center, kemudian statistical key figure-nya. Kemudian terakhir adalah form base-nya di checklist. Ya. Kemudian overview screen. Oke, setelah itu kita masuk untuk current plan value-nya adalah 15 ya. Current plan value-nya 15. Kemudian klik pause. Ya, berarti 15 ini adalah 15 orang. Ya. Repeat the process cost center CCMA and enter 5 as current plan. And repeat process again for the cafeteria cost center and plan 5 employees. Ya, jadi kalau yang tadi yang assembly itu 15, untuk yang CCMA, maintenance, dan cafeteria itu 5 masing-masing. Ya, ini kita pilih berarti yang CCMA dulu. Overview, current plan-nya adalah 5. Kemudian pause. Kemudian yang cafeteria berarti CCA. CCA. 028 overview, kita masukkan current plan-nya juga 5. Kemudian pause. Oke, itu untuk
step ke-6 untuk pembuatan aktivitasnya atau pembuatan perencanaan number of employee setiap unit, setiap cost centernya. Kita masuk ke step ke-7 yaitu plan activity output. Ya. Plan activity output ini adalah kita merencanakan output dari setiap aktivitas yang ada di maintenance maupun di assembly. Ya, untuk merencanakan output dari satu aktivitas, kita masuk ke menu accounting, controlling, cost center, kemudian planning. Cost center, accounting, planning, kemudian activity output price. The layout activity tips with price standard appears, ya. Activity tipsnya dengan standar appears, ya. Fill the filtration periods and fiscal year as in the previous step. If they do not already contain, correct the default values. Ya, berarti ini harusnya sama dengan yang sebelumnya kita tadi isi, ya. Ini sudah sama. Enter CCMA. CCMA. Kita buat dulu yang maintenance, ya. CCMA. Kemudian user ID as the cost center, NM sebagai activity type-nya. Activity type-nya kita pilih M028 atau M user ID. Leave all other field blank, klik overview screen. Ya, kita pastikan field yang lainnya blank, kosong, ya. Yang dimasukkan hanya cost center, activity type-nya, dan form base-nya. View screen. Oke. Enter 1800 hour as the plan activity. Plan activity-nya adalah 1800 hour. Kemudian post. Itu adalah aktivitas, output-nya adalah 1800 hour. Berarti setiap orangnya nanti harus dibagi. Misalkan tadi ada 15, berarti 18.000 dibagi 15 orang. Nah, kita lanjutkan, kita repeat untuk proses yang tadi untuk assembly cost center, yaitu jumlah hours-nya adalah 6.000. Ya. Berarti untuk yang assembly, ya, assembly berarti ini sisi AS 028, kemudian activity-nya adalah A 028. Oke, kita overview. Plan activity-nya adalah 6.000 hours. Kemudian kita post. Nah, itu adalah step ke-6 untuk perencanaan output dari setiap aktivitas. Kita masuk ke step ke-8, yaitu plan primary cost input. Oke, primary cost input adalah primary cost itu terjadi in all three cost center each fiscal years. Jadi biaya primer yang terjadi di setiap cost center, biaya primernya itu terjadi di cost center itu setiap tahun, di setiap fiscal year. These costs are 6.000 for salaries. Jadi untuk biaya gaji itu 60.000. For purchase service, untuk service yang dibeli adalah 90.000 in the cafeteria. Ya. Maintenance salaries adalah 60.000 dan assembly wage in the month 1.500. Ya, jadi di sini adalah
biaya-biaya primer yang terjadi di 3 cost center yang tadi kita buat. Yang pertama adalah 60.000 for salaries and 90.000 for purchase service in the cafeteria. Jadi 60.000 dan 90.000 untuk di cafeteria. Untuk di maintenance itu adalah 60.000. Ya, sedangkan untuk di assembly itu adalah 150.000. Jadi masing-masing cost center itu punya primary cost masing-masing. To plan the primary cost input, use transaction KP06. Ya, transaction code-nya adalah KP06. Ini adalah untuk merencanakan primary cost input. Nah, pastikan di sini katanya activity cost, the cost element activity, the cost element activity input activity department field in the field version, periodnya samakan dengan yang tadi ya. Version from period 1 sampai 12 fiscal year-nya 2022. Kemudian masukkan CCCA 028 as the cost center. CCCA kita buat dulu yang cafeteria ya. Kemudian choose labor expense as cost element ya. Kita pilih cost elemennya labor expense. Kita scroll ke bawah. Ya. Cost elemennya kita isi adalah kode akunnya adalah 700.000 ya, atau kode GL labor expense. Namanya 700.000. Leave all other blanks ya, pastikan yang lainnya dihapus ya. Kita activity type-nya juga kita hapus dan kita isi hanya version period fiscal year ya, version period fiscal year, kemudian cost center dan cost elemennya saja yang kita isi. Kita pilih overview screen. On the following screen, enter plan fixed cost-nya adalah 60.000. Ya, plan fixed cost-nya adalah 60.000, kemudian kita post. Nah, itu adalah sampai nanti muncul notifikasi sudah berhasil di post ya. Nah, repeat the process for the cafeteria and cost element 741 with plan fixed cost 90.000 ya. Kemudian untuk maintenance juga kita masukkan 60.000. Ya. Kita berarti memasukkan biaya-biaya yang lain ya. Berarti yang tadi kita masukkan baru satu biaya. Nah, kita akan menginput biaya-biaya lainnya. Oke, kita pastikan dulu yang tadi sudah berhasil di post ya. Nah, kita masuk ke biaya yang kedua, yaitu yang 90.000. Yang tadi yang baru yang 60.000, yang sekarang yang 90.000. Ya. Untuk yang 90.000 itu cost elemennya adalah 741.000. Ini hanya beda cost elemennya saja. Untuk yang 741 cost elemennya adalah, maaf, untuk yang 90.000 cost elemennya bukan 700.000, tapi cost elemennya adalah 741. Karena kan di kafetaria tadi ada dua biaya ya. Ini katakan ada dua biaya untuk di kafetaria. Di kafetaria itu 60.000 dan 90.000. Nah, yang 60.000-nya cost elemennya adalah 700.000. Untuk yang 90.000 cost elemennya adalah 741.000. 741.000 cost elemen. Nah, di sini kita isikan cost elemennya adalah 741.000. Kemudian kita overview screen.
Nah, untuk yang 741 ini cost-nya adalah 90.000. Kita langsung post. On the change cost element activity input planning initial screen, change the cost center-nya menjadi maintenance. Kita rubah cost center-nya menjadi MA, CC, MA 028. Kemudian labor expense, as cost elemennya adalah labor expense, itu 700.000 ya. 700.000, kita rubah lagi jadi 700.000 lagi. Kemudian overview screen. Pastikan ininya production maintenance department ya, agar memang itu betul-betul cost center yang sudah kita buat. Kemudian masukkan plan fixed cost-nya adalah 60.000. Kita post. Kemudian kita masukkan cost center untuk assembly. Ya, ini yang ketiga. Biaya yang terakhir. Isi AS028 user ID. Kemudian activity tips-nya adalah A. Activity-nya adalah A028. Cost elemennya labor juga 700.000. Now that you have added the activity tip, the primary cost input can be plan activity specifies, that is, with a fixed and variable price. Then click overview screen. The plan variable cost field should now be ready input 150.000. Oke. Di sini plan variable cost field should now be ready for input. Kita masukkan 150.000 sebagai plan variable cost-nya. Kemudian kita post. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, itu adalah cara untuk menginput primary cost ya. Biaya primer yang sudah terjadi, biaya real, biaya primer yang terjadi di setiap cost center. Kita lanjutkan ke step ke-9, yaitu plan internal activity inputs. To plan the internal activity input, use transaction KP06 sama seperti tadi ya. KP06. The cost center element, because this screen is only suitable for cost element, not activity tips, click next layout. Nah, di sini kita pilih next layout. Go to the next layout, pilih activity input activity, activity input activity, in-depth activity depth, in-depth activity depth. Ya, yang ini ya. 101 strip 102. Fill the version period fiscal year as the previous step. Kita masukkan sebagai sama seperti step sebelumnya. Kita masukkan kode cost center-nya CCAS untuk yang assembly. Untuk sender cost center-nya adalah CCMA. Sender cost center, kita cari. Nah, ini kita masukkan CCMA, berarti dari maintenance. Cost untuk sender activity tip-nya. Sender activity tip-nya adalah M028. Leave all other field blank ya. Selain yang tadi diminta, maka yang lain harus dikosongkan. Kita coba activity tip yang di atas ini juga harus dikosongkan ya. Jadi activity tip yang diisi adalah activity tip untuk sendernya M028. Kalau sudah, kita pilih klik overview screen.
Enter 600 hour as planned peak consumption. Plan peak consumption-nya adalah 600 hour. Kemudian post. Ya, sudah kita exit. Kita masuk ke step 10 yaitu review planning. Mereview perencanaan biaya yang tadi sudah kita buat, dimulai dari cost center, cost element, plan output, dan lain sebagainya. Semua cost center sudah kita charge dengan primary cost. Selain itu, kita bisa melihat total input dan internal allocation quantities in maintenance and assembly. Untuk melihat laporan dari perencanaan yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke accounting, kemudian controlling, cost center accounting, information system, planning reports, cost center, di bagian information system, report for cost center accounting, kemudian planning report, terakhir cost center planning overview. Kita pastikan fiscal year period versionnya sudah otomatis masuk. Enter assembly cost center and click execute. Assembly-nya sudah otomatis masuk ya. Kemudian kita pilih execute. Nah, ini adalah tahapan ketika kita menampilkan laporan dari perencanaan yang sudah kita buat. Your report should look similar to the one depicted above. Ya, harus sama persis dengan laporan ini katanya. Labor expense-nya 150.000, assembly hour-nya 150 juga sama. Kemudian allocation CCMA-nya adalah 600 hour sama. Kemudian yang lainnya 6.000 juga sama, 6.000 hour, 50.000, dan under absorb overhead-nya adalah 150.000. Sudah sama ya. Go back to the preparation screen and view the planning report for the maintenance cost center and assembly cost center as well. Kita coba tampilkan untuk yang maintenance. MA. Ya, coba. Yang maintenance. Nah, ini adalah untuk yang maintenance. Kalau sudah kita exit, itu hanya untuk melihat report sementara, kita akan masuk ke step ke-11, yaitu create assessment. Itu mengakses biaya yang terjadi untuk kafetaria. Untuk menilai biaya yang terjadi di kafetaria, silakan masuk ke menu accounting, controlling, cost center accounting, planning, allocation, assessment, oke, di sini kita pilih more, kemudian extras cycle create, more, extras cycle create. Enter cycle number C user ID. Cycle numbernya C user ID. Which valid from 1 January of the current fiscal year. And click execute. Nah, itu nanti akan muncul create plan assessment cycle header data. Create plan assessment cycle header data. Oke, di sini kita masukkan sebagai teksnya adalah cycle CCCA user ID
sebagai teks. Kemudian uncheck the iterative field. Iteratifnya kita uncheck this. And click attach segment. On the segment header tab, type in SAG user ID as segment name. Segmennya adalah SAG user ID. Enter 800.000 user ID sebagai assessment cost element. Assessment cost elemennya kita masukkan 8.000 user ID. On the sender atau receiver tab, enter CCCA user ID as sender cost center. On the sender receiver tab, kita masukkan sender cost center-nya adalah CCCA 028 atau user ID. Cost center grupnya grup user ID sebagai receiver. Oke, receiver-nya adalah di bagian cost center-nya kita masukkan grup 028. On the receiver tracing factor tab, receiver tracing factor, choose the value plan state key figure. Plan statistical key figure in the par portion table. Par portion table-nya kita pilih plan statistical key figure. The following information pop-up indicate that new fields are displayed. Close the pop-up by clicking continue. Ya, seperti tadi saya lakukan, continue. In the selection criteria section, choose plan actual version via F4. Selection kriteria version, kita gunakan F4. Kemudian plan actual version-nya kita pilih. Plan actual version ya version kosong ya. Kemudian statistical figure-nya kita isi IMP user ID. Kemudian save without checks. Without check. To save, click back 3 times to go back and confirm the subsequent confirmation yes. Back 3 kali. Kalau muncul notifikasi kita pilih yes. Ini ada muncul notifikasi cycle C028 starting date 11/2022 has been checked. In the execute plan assessment initial screen, enter C user ID in the cycle field. In the execute plan assessment initial screen yang ini, in the cycle field-nya kita isikan C028 user ID ya, dan klik enter. Uncheck test run and click execute. Uncheck test run dan klik execute. The system should notify you that processing was complete without error. The number of senders should be 1 and the number of receivers 3.
Oke, number sendernya adalah 1, sudah betul. Number receiver-nya adalah 3, sudah betul ya. Klik on exit, kemudian kalau ada do you want to exit, please yes. Kita exit kembali. Nah, itu adalah step ke-11 untuk meng-create assessment dari biaya yang tadi sudah kita alokasikan. Step ke-12, yaitu step ini adalah untuk menampilkan hasil dari assessment result-nya. Ya, seperti yang tadi sudah kita lakukan di step sebelumnya, ini adalah untuk melihat overview dari assessment yang sudah kita lakukan. Kita masuk ke menu accounting, controlling, call center accounting, information system, report for cost center accounting, planning report, cost center, planning overview, cost center, planning overview. Nah, kita masukkan assembly cost center-nya, berarti yang AS ya, CC AS 028, kemudian execute. Nah, kita coba samakan dengan hasil yang ada di sini. Ya. Kita coba lihat tinggal hasilnya, 240 dan 90.000, sudah sama ya. 600, 6.000, sudah sama. Kemudian ininya juga sudah sama semuanya. Oke, kalau sudah sama kita exit. Repeat the process above and view assessment result for maintenance and cafeteria. Kita coba yang cafeteria ya. Isi CA, yang cafeteria adalah CA. Execute. Nah, ini adalah untuk yang cafeteria. Ya. Nanti silakan Anda cek untuk yang maintenance juga. Ya. Kita langsung masuk ke step ke-13, yaitu price calculation of activity tips. Nah, di sini kita diminta untuk mengkalkulasi, menghitung harga dari setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, silakan masuk ke menu accounting, controlling, kemudian cost center accounting, planning, allocation, price calculation. Kemudian silakan masukkan cost center grupnya adalah grup 02 grup user ID. Ya, pilih cost center grupnya, kemudian masukkan nomor grupnya adalah grup user ID. Again, masukkan periodnya, version dan periodnya sama seperti yang tadi. Uncheck test run, box and click execute. Uncheck test run-nya, kemudian execute. If everything works correctly, SAP system report that the calculated price have been posted correctly. Click continue, display the price. Result of iterative activity calculation have been posted. Continue. Baik, kalau sudah kita exit. Kalau muncul select yes when asked upon leaving the price. In price calculation, yes. Exit. Oke, kita masuk ke step ke-14, yaitu view price calculation result. Ya. Kita masuk untuk menampilkan hasil kalkulasinya. Kita masuk ke accounting, controlling, cost center accounting. Kemudian information system. Report cost center accounting. Planning report cost center.
Kemudian cost center planning overview. Di bagian ini kita masukkan sama seperti tadi, ya, masukkan cafeteria cost center-nya, CCCA user ID, kemudian dilengkapi periodenya, kemudian kita execute. Kita coba bandingkan dengan hasil report yang ada di dalam modul. Nah, ini adalah untuk yang cost center untuk cafeteria ya. Sedangkan yang ada di dalam modul ini adalah untuk yang assembly. Kita coba samakan yang assembly-nya ya. Membandingkan sama tidak hasil. Yang assembly. Karena yang dicantumkan yang assembly, kita coba bandingkan dengan yang untuk report yang assembly. Nah, yang assembly total akhirnya adalah 270.000 ya, sudah sama. 600, 6.000, 270, 120, 30.000, 30.000. Sudah sama secara keseluruhan. Kita lihat report bawahnya juga sudah sama ya. 15 statistical quantity-nya. Quantity-nya 6.000. Alhamdulillah sudah sama secara keseluruhan. Ya, kalau sudah kita exit dan kembali ke menu utama SAP. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk praktikum modul CA Cost Center Accounting sudah selesai. Sampai bertemu di video pembelajaran modul selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.